Ya, pemirsa, Kabupaten Barito Utara dikenal dengan julukan Ia Mulik Bengkang Turan, yang artinya pantang menyerah sebelum berhasil. Julukan tersebut menjadikan Kabupaten Barito Utara sebagai daerah penghasil karya seni modern, serta masyarakat yang berkembang dengan memanfaatkan hasil alam yang kreatif dan inovatif. Dan untuk membahas segenap potensi yang dimiliki oleh kabupaten yang terletak di Kalimantan Tengah ini, sudah bersama dengan kami PJ Bupati Barito Utara, Dr. Andes Muhlis. Assalamualaikum, Pak Muhlis, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Jamal. Pak Muhlis ini sudah berapa hari di Jakarta? Baru kemarin. Baru kemarin ya. Berangkat dari Moretewe hari Kamis, kemudian transit di Banjarmasin, lanjut ke sini. Ya. Tadi saya sempat cek juga web resmi dari Kabupaten Barito Utara, Ia Mulik Bengkang Turan. Artinya semacam seperti semangat optimisme dari masyarakat di sana. Seperti apa, Pak? Betul. Jadi itu semboyan masyarakat Barito Utara. Ia Mulik Bengkang Turan. Tidak kembali sebelum sampai. Nah, seperti itu. Jadi memang filosofinya sebenarnya menggunakan sebuah tangga kayu yang disebut dengan turan, ya. Turan itu tangga kayu. Turan itu artinya tangga. Ya? Tangga, ya. Bengkang itu di tengah. Jadi pada saat naik tangga kayu yang bertahap seperti itu, memang tidak boleh berhenti di tengah dan kembali, karena dia akan jatuh. Dia harus sampai di atas, baru kemudian kalau mau turun pelan-pelan. Gitu. Artinya ada proses yang dilalui. Ya, ada proses yang dilalui. Dia harus sampai betul baru kembali. Jangan di tengah-tengah mau balik itu bisa jatuh. Kayak gitulah. Ini filosofi yang luar biasa. Kalau kita lihat tadi berbagai potensi di Kabupaten Barito Utara ini begitu luar biasa. Dari indeks pembangunan manusianya saat ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah di Barito Utara indeks pembangunan manusianya sudah mencapai level baik. Di kita sekarang indeks pembangunan manusia sudah mencapai angka 71 lebih. Dan itu sudah dimulai sejak 2021, sejak pemerintahan Pak Bupati sebelumnya. Lama juga prosesnya, karena beberapa tahun indeks pembangunan manusia kita itu berkutat di angka 68, 69. Prosesnya lambat, dan kemudian Alhamdulillah 2021 sudah masuk ke 70. Dan kemudian lompatan yang signifikan pada saat dia masuk ke angka 71 lebih. Yaitu menandakan bahwa kita masuk dalam kategori baik lah dalam pengelolaan. Artinya sudah melampaui angka yang sebelumnya begitu? Ya, sudah melampaui angka yang sebelumnya. Memang terkait indeks pembangunan manusia ini, daerah kita ini masuk daerah pedalaman kan sebenarnya. Masyarakat, pendidikan masyarakat masih terbatas. Angka rata-rata lama sekolah kita masih berada pada angka 8,3, yang berarti itu hanya sekitar berpendidikan SMP kelas 2. Ya, memang berbeda dengan di ibu kota yang biasanya angka rata-rata lama sekolahnya sudah mencapai angka perguruan tinggi, seperti itu. Artinya apakah itu menjadi salah satu tantangan juga untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, Pak? Ya, tentu. Jadi berkaca dengan posisi angka rata-rata lama sekolah yang masih cukup rendah, Barito Utara itu berupaya agar terus memperbaiki sarana-sarana pendidikan. Kita perbaiki infrastruktur pendidikan, tambahan ruangan, sekolah dan sebagainya. Kemudian juga kita juga berupaya agar di tahun ini kita juga bisa memberikan bantuan atau beasiswa kepada anak-anak kita yang punya minat tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi punya keterbatasan kemampuan finansial. Kita akan upayakan agar mereka nanti memperoleh subsidi atau bantuan beasiswa, seperti itu ya. Dan ini kita upayakan nanti agar di semua desa-desa wilayah Barito Utara nanti akan ada muncul sarjana-sarjana 2 atau 3 atau 4 atau 5 sampai 10-an orang paling tidak nanti akan ada. Itu yang kami lakukan dalam rangka terus mempercepat peningkatan. Baik, artinya dibangun dari hal yang mendasar dari pendidikan nanti akan berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusianya. Betul. Baik, sejauh ini peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, utamanya di tahun 2023 seperti apa? Karena kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi secara nasional ini bergerak di 5,05% yang
tentunya kita patut bersyukur, utamanya pasca pandemi COVID-19. Ya, jadi Barito Utara ini pada saat COVID melanda daerah kami semua ya, seluruh dunia, kita juga sempat pertumbuhan ekonomi kita turun ke angka minus 2,8 waktu itu. Ya, tapi kita mencoba bertahan terus, dan setelah mulai pasca COVID kita langsung naik ke angka 2,8 plus. Nah, setelah itu meningkat ke menjadi pertumbuhan ekonomi ke angka 6, seperti itu. Sekarang ada penurunan sedikit sebenarnya di angka 5,5% kalau tidak salah. Itu karena memang sebagian besar potensi yang ada di Barito Utara itulah tambang. Nah, sehingga pada saat ada pergerakan harga tambang yang turun, nah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Barito Utara. Dan terus terang, tambang ini memberikan kontribusi untuk PDRB Barito Utara itu sebesar 48,9%. Jadi hampir 49% wilayah Barito Utara itu didominasi oleh tambang. Baru kemudian sektor pertanian, perkebunan di angka 8,9%. Dan kemudian industri pengolahan di sekitar 6,7 atau hampir sekitar 7%. Ya, karena itu rentan sekali Barito Utara ini akan berpengaruh pertumbuhan ekonominya pada saat tambang itu berubah, baik pun harga di tingkat lokal maupun di tingkat dunia, seperti itu. Baik, tadi Anda sebutkan bahwasanya tambang menjadi salah satu sektor penggerak roda perekonomian di sana. Betul. Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang mungkin tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Barito Utara, namun juga sejumlah daerah di Indonesia, utamanya pasca COVID-19. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara seperti apa, Pak? Ya, jadi Barito Utara ini sudah sejak beberapa waktu yang lalu ya, termasuk saat kepemimpinan lama sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengendalikan atau menurunkan angka kemiskinan di Barito Utara. Banyak upaya yang dilakukan, mulai dari menekan, mengurangi beban masyarakat kita, kemudian juga berupaya juga untuk meningkatkan penghasilan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Angka kemiskinan di tempat kita pada saat ini tahun 2023 mencapai angka 5,3%. 5,3%. Dan itu sudah turun dibandingkan dengan 2022 yang mencapai angka 5,8. Dengan jumlah penduduk yang tergolong miskin itu sekitar 7.140 orang. Menurun dibandingkan 2022 yang berada pada angka 7.540 orang. Ya, ada penurunan seperti itu dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan kita, mulai dari bantuan langsung tunai, melewati dana desa, ADD dan sebagainya. Kemudian juga berbagai upaya kita memberikan bansos, sembako dan sebagainya untuk masyarakat-masyarakat kita yang miskin. Termasuk juga upaya-upaya kita untuk menciptakan peluang usaha ataupun kemampuan masyarakat untuk berusaha, nah, sehingga masyarakat kita yang tidak punya usaha, mereka akan bisa berusaha dan mereka akan memperoleh pendapatan dari usaha tersebut ya, dan juga bisa memperoleh pekerjaan. Ya, otomatis kalau dia udah bekerja, pendapatannya bisa mencapai 1.500.000 sebulan tuh udah lumayan, berarti dia udah bebas dari kemiskinan. Itu. Baik, Pak Mulis, ini kita berbicara tentang harapan ataupun juga bagaimana memanfaatkan situasi yang ada saat ini. Karena kalau kita tahu 17 Agustus pertama kalinya akan digelar secara resmi dan Presiden juga akan ada di sana di IKN Nusantara. Sebagai salah satu daerah penyangga ya bisa dibilang yang ada di Kabupaten Penajam Pasir yang akan dijadikan ibu kota baru, apakah ada harapan baru atau justru strategi baru untuk bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia dan juga perekonomian di sana, Pak? Ya, baik. Jadi yang pertama, kami menyadari bahwa Barito Utara ini merupakan daerah penyangga dari IKN. Karena kami ini cukup dekat ke Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur. Kami
cukup dengan perjalanan 3,5 jam. Nah, karena itu kami yakin bahwa potensi yang ada di Barito Utara ini kalau bisa dikembangkan dengan baik nanti akan bisa mensupport keberadaan IKN di daerah Panajam Pasir Utara. Kita punya berbagai komoditi yang menjadi keunggulan. Yang pertama, sekarang lagi dikembangkan jagung sebagai salah satu komoditas pertanian, di mana jagung itu sudah memberikan hasil produksinya, produksi kalteng itu 60% dari Barito Utara. Dan tingkat tenaga kerja yang terserap di sana juga cukup tinggi. Anak-anak yang berada di areal-areal pengembangan jagung itu hampir tidak ada yang main-main. Biasa mereka udah sambil bantu-bantu orang tuanya bekerja. Seperti itu kondisinya. Nah, sehingga kalau anak-anak pun digunakan, apalagi lah orang-orang tuanya, tidak ada yang nganggur, kecuali daerah-daerah yang lain. Karena itu kami berusaha mengembangkan jagung ini sebagai komoditi yang benar-benar unggul dan berada di hampir seluruh wilayah Barito Utara. Artinya pemanfaatan sumber daya alam ini betul-betul dimulai dari sejak dini, sehingga semangat tadi yang seperti Anda sampaikan mudah-mudahan bisa terus dijaga ya Pak ya. Betul, betul. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membahas kembali sebetulnya apa saja infrastruktur yang sudah dan juga saat ini sedang digalakan dan juga sedang dibenahi oleh pemerintahan dari Kabupaten Barito Utara. Namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.